bisa disisipkan di sub-sub bab yang ada, misalnya di peralatan atau rencana produksi atau di pengolahan itu termasuk infrastrukturnya gitu ya. Jadi yang lebih menonjol itu di pengolahannya. Cuman kalau batuan kan sebenarnya rencana pengolahannya itu lebih ke pengolahan yang bukan primer gitu ya. Dan yang terpenting adalah harus match dengan target barang yang mau dijual. Gitu, misalnya mau jual kalau batuan, batunya ukuran apa ya, sehingga pengolahannya itu menyesuaikan dengan tadi kebutuhan pemasaran gitu. Sehingga dari situ dan produksinya juga ini apa namanya, kalau kita lihat di penjelasannya, oh ini kepotong, intinya ya cukup simpel tapi jangan sampai asal gitu ya. Dan harus nyambung dengan, karena setiap bab ini pasti ada hubungan dengan bab-bab yang lain gitu. Dari pengolahan kan mau mengolah seperti apa tergantung dari barang yang mau dipasarkan. Barang yang mau dipasarkan tergantung dari ketersediaan cadangan yang bisa ditambang gitu. Dari ketersediaan barang yang bisa ditambang itu mempengaruhi gimana cara memproduksinya, menambangnya, rencana penambangannya. Gitu. Sehingga jenis, jumlah, kapasitas alat pengolahan ini harus ada kaitannya dengan sub-sub bab-bab yang lain. Gitu. Dan yang paling utama lagi, ya pada akhirnya semua dimasukkan atau yang paling gongnya adalah di analisis kelayakannya gitu ya. Jadi angka-angka yang ada, yang di input di analisis kelayakan itu semuanya connect ke setiap bab yang sudah kalian kerjakan gitu. Oke, itu untuk yang batuan, kemudian batu bara. Oke, rencana pengolahan ini apa namanya? Ya mungkin babnya lebih banyak gitu ya. Jadi harus lebih apa namanya? Ya mau dibilang lebih rumit ya bisa jadi, cuman ya kembali lagi apa namanya? Kalau mau dibuat simple ya artinya intinya bukan simpel atau rumit, tapi kaitannya dengan bab-bab yang lain, karena jangan sampai nggak ada koneksinya gitu. Misalnya pengolahannya hanya crushing, grinding, atau hanya pengecilan ukuran aja kalau batu bara, apa namanya, tapi ternyata yang mau dijual adalah kualitas batu baranya variatif gitu ya. Artinya harus ada blending misalnya. Nah itu kan nggak nyambung. Yang mau dijual apa, tapi yang diolah dan dimurnikan apa. Jadi kalau apa namanya, karena ini kan latihan gitu ya, jadi ya lebih baik simple tapi berhubungan daripada berusaha untuk kompleks tapi antara bab, masing-masing bab itu tidak tidak relevan atau tidak ada kaitannya gitu. Ini subbabnya dari mulai percobaan pengolahan, tata cara pengolahan, peralatannya gitu ya. Balik lagi peralatannya tergantung dari batu bara yang mau dilepas, mau dijual gitu ya, atau mau dipasarkan. Kapasitasnya tergantung dari inputan dari produksinya, berapa besar produksinya, berapa banyak yang mau diolah,
jenisnya juga tadi apa yang mau diolah, apakah hanya pengecilan ukuran saja sesuai dengan kriteria penjualan yang mau dipasarkan, ukurannya berapa, kemudian kualitasnya mau yang seperti apa. Nah itu kan kalau ditarik-tarik ya kembali lagi jumlah jenis, jumlah dari endapan batu baranya itu berapa, berapa kalorinya, kualitasnya seperti apa, gitu. Kemudian apa namanya, kalau misalnya setelah diolah biasanya kan ada eh, misalnya yang diolah yang masuk berapa ton atau berapa meter kubik, kemudian hasilnya itu jadi berapa. Misalnya kalau dari blending, kalau dari pengecilan ukuran, recovery-nya juga harus di apa namanya dihitung. Ya biasanya ini tergantung jenis pengolahannya, alatnya mau yang digunakan seperti apa. Kemudian kalau ada eh, reject call atau barang yang tidak diterima gitu ya, itu mau diapain penanganannya? Apakah eh, ya misalnya nggak sesuai spek gitu, apakah mau digabungkan dengan batu bara yang lain untuk di blending lagi? Nah itu eh, ya strategi aja. Di penjelasannya kalau nggak salah di sini ada bab 7. Nah, rencana pengolahan. Also di pengolahan metode dan lab yang digunakan. Jadi sebelum apa namanya kita menentukan mau jual apa kan kita harus uji dulu dari skala yang lebih kecil gitu ya. Misalnya kita mau jual batu bara dengan kalori berapa, berapa ribu kilokalori per eh, darnya gitu ya, atau setelah terserah basisnya mau apa, intinya spek yang mau dijual seperti apa, berarti kan harus diuji dulu tuh sampel-sampel dari eh, pit-pit yang atau front-front yang sedang menambang dari produksinya, karena kan distribusi kadarnya kan nggak seragam gitu ya, ada yang eh, ya mungkin range-nya ada range gitu ya, artinya kalau mau eh, yang dijual itu kalori tertentu atau misalnya dengan kadar abu yang tertentu gitu ya, atau sesuai spek lah, kadar abu kah, kemudian moisture dan lain-lain gitu ya. Sebentar.
Oke, mohon maaf kita lanjut ya. Jadi dari semua yang mau kita spek yang mau dijual itu kan harus kita uji dulu gitu ya. Kita sampling, kita uji di lab, apa namanya, bener nggak kualitasnya sesuai dengan yang mau kita eh, jual gitu ya. Begitu juga kalau misalnya mau di blending, berarti kan harus di ibaratnya kita uji dengan skala yang lebih kecil dulu gitu. Sehingga nanti kita tahu skala besarnya, kebutuhan pengolahannya, alatnya itu harus seperti apa. Jadi lanjut ke tata caranya, ya proses pengolahannya mau seperti apa. Jadi alurnya gitu ya, misalnya dari front ke stockpile, dari stockpile di apa namanya, dikemanakan batu baranya, menggunakan apa gitu ya, apakah menggunakan truk atau menggunakan conveyor gitu ya, di transportnya kemana gitu ya, ke pabrik misalnya, ke pabriknya diapakan, yaitu alurnya harus jelas dari ya ibaratnya dari setelah kalau pengolahan ini kan pasca produksi gitu ya, setelah produksinya berarti dari front tambang ke sampai ke apa namanya, siap dikirim gitu ya, atau siap diangkut, atau mungkin kalau misalnya eh, kontraknya sampai plus juga dengan pengiriman, ya pengirimannya mau pakai apa, pakai truk, pakai tongkang dan segala macam gitu. Sehingga peralatannya, jenisnya, jumlah, kapasitas, nah ini yang berhubungan dengan pengolahan tadi gitu ya. Oke, nah ini yang terkait recovery tadi ya, di mana pengolahan itu pasti ada recovery-nya, nggak semua yang masuk ke dalam pabrik gitu ya. Masuk misalnya istilahnya feed-nya berapa, pastikan akan ada apa namanya, hasil pengolahannya, kemudian sisanya gitu ya. Misalnya masuk 100, yang keluar misalnya 98. Nah, artinya kan dua itu hilang kemana. Nah, itu ya bisa jadi kan dalam proses itu ada yang apa namanya, ada yang apa namanya, ada yang dalam tanda kutip menghilang karena proses pengolahan tersebut gitu ya. Nah ini yang reject call kalau misalnya eh, kemungkinan misalnya ada batu bara yang tidak sesuai dengan spek yang sudah mau dijual, ya mau diapakan gitu ya, mau ditimbun di mana, mau ditempatkan di mana gitu. Dan ini pengangkutan produk pengolahan, jarak dan rute, peralatan, infrastruktur gitu ya, yang dibutuhkan untuk eh, kegiatan pengolahan yang akan direncanakan dalam tambang penambangan batu bara ini. Gitu. Disesuaikan ya dengan lokasinya. Misalnya lokasinya dekat kemana? Dekat ke sungai kah? Sungainya bisa nggak jadi apa namanya, sarana untuk transport batu baranya? Cukup nggak untuk tongkang di situ? Gitu ya. Kalau memang memungkinkan ya apa namanya, bisa menjadi salah satu opsi gitu ya. Misalnya dari stockpile atau dari pabrik, atau mungkin pabriknya memang lebih didekatkan ke apa namanya, didekatkan ke dermaga supaya apa namanya, eh, kita kan sebisa mungkin sebelum dikirim itu ibaratnya akan lebih, ya kalau kita bicara makanan yang lebih enak itu ya yang baru matang, misalnya yang fresh from the oven gitu ya. Kalau misalnya pengolahannya di dekat pit gitu ya, di dekat area tambangnya, tapi kita ngirimnya akan ke eh, melalui sungai gitu ya, pakai tongkang, atau langsung ke laut pakai tongkang juga. Nah, itu kan kalau ada jarak gitu ya, ya
dengan adanya jarak ini akan memperbesar resiko misalnya diolahnya sudah sesuai spek tapi karena harus ditransfer dari pabrik sampai ke eh, dermaga atau ke jeti itu kualitasnya bisa berubah misalnya pas lagi eh, dipindahkan itu hujan gitu ya pasti kan akan mempengaruhi itu kalorinya akan berkurang gitu moisturnya akan meningkat sehingga eh, apa namanya kualitasnya akan berpengaruh. Nah, kalau memang ada rencana untuk di dermaga gitu ya, ya harus eh, ya sebaiknya si area pengolahannya ya di dekat dermaga tersebut. Gitu, gitu ya. Kalau misalnya memang jauh jaraknya, tapi kalau jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, ya nggak sampai 10 kilo misalnya, ya mungkin kemungkinannya akan lebih kecil. Tadi ya gangguan perubahan kualitasnya. Sebenarnya mirip kalau batu bara dengan batuan ya tidak ada proses pemurnian ya karena eh, ya memang sudah begitu hanya paling pencucian gitu ya atau blending mungkin ya kalau memang diperlukan untuk blending. Nah yang mineral ya pasti akan ada pengolahannya gitu ya mineral. Nah, pengolahan pemurnian, tata cara pengolahan pemurnian gitu ya. Peralatan ini jumlah kadar recovery sama kemudian tailing. Nah, ini karena dia ada proses pemurnian artinya apa namanya biji atau ore yang sudah ditambang itu kan nggak semuanya akan dijual gitu ya. Misalnya kalau entah timah, emas atau nikel kadarnya misalnya sekian persen ya ambillah 5% gitu ya. Artinya kan dari 100 eh, ton biji misalnya, ya yang menjadi apa namanya produknya itu ya hanya 5, gitu ya. Misalnya emasnya hanya 5 ton. Nah, 95-nya itu ya apa namanya produk sisanya gitu ya, waste atau tailingnya. Nah itu penanganannya mau seperti apa gitu ya. Artinya kembali lagi cadangannya kadarnya seperti apa gitu ya yang ditambang. Kemudian pengolahannya menggunakan apa? Apakah ada senyawa kimia yang berbahaya, yang beracun, bahan B3 gitu ya. Sehingga kan penanganannya harus sesuai. Kemudian jika ada mineral ikutan, misalnya ya kalau emas misalnya dengan tembaga, tembaganya ini mau diapakan atau misalnya eh, timah ada eh, elemen tanah jarangnya. Nah, itu mau diapain tuh mineral ikutannya? Apakah mau dijual lagi atau mau diapakan gitu ya? Tadi sama pengangkutan dan pengolahan pengangkutan apa namanya produk pengolahannya mau menggunakan apa? Gitu. Nah, ini penjelasannya di sini ya mungkin ya dibaca-baca lagi gitu ya. Kalau misalnya eh, mau mengerjakan untuk bab yang ini. Nah, ini yang pengolahan dan pemurnian. Sama kurang lebih ya kajiannya gitu ya. Uji yang perlu uji apa aja, uji labnya gitu ya, metode yang dilakukan apa. Ya pasti ini semuanya data sekunder gitu ya, harus cari referensi misalnya untuk
komoditas yang kalian kerjakan itu eh, dari referensi yang ada itu apa aja metode dan uji lab yang digunakan untuk menentukan pengolahannya. Ya, tata cara ini sama proses gitu ya. Dari biji itu ditambang sampai siap dipasarkan. Kemudian peralatan, jenis jumlah recovery sama penanganan tailing gitu ya. Eh, Pengangkutan penimbunannya di mana gitu ya. Desain dan kapasitas TSF-nya atau fasilitas penimbunan tailing gitu ya. Ini dijelaskan pada subbab ini. Nah, kemudian di sini apa aja kira-kira mineral ikutan yang eh, akan muncul gitu ya. Kalau misalnya di emas kan ada tuh biasanya, saya nggak tahu ini yang mineralnya apakah timah, nikel, atau emas atau campur gitu ya. Ya pasti ada mineral-mineral lain selain misalnya kalau nikel, selain nikel pasti ada mineral-mineral lain. Itu mau ditanganinya gimana? Kemudian pengangkutan, pengolahan, sama jarak, rute, kebutuhan peralatan, infrastruktur, gitu ya. Disesuaikan dengan tadi lokasi tambangnya ada di mana. Gitu ya, kan kelihatan tuh, tinggal dilihat di Google Maps, kira-kira di sekitar situ eh, infrastruktur apa yang bisa digunakan untuk mengangkut produk pengolahan ini, gitu ya. Darat, dermaga, gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan ada jalur rel kereta, ya bisa menggunakan itu ya. Contoh kayak di Sumatera kan pengangkutannya pakai jalur rel kereta api gitu ya. Gitu. Selain juga dari jalan ada, dari sungai ada, tergantung lokasinya gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, selanjutnya infrastruktur ya. Ini lanjut yang mineral, jenis dan spesifikasi infrastruktur yang pertama tuh. Detail spesifikasi rencana infrastruktur kantor, operasional, workshop, nursery, stockpile, mes karyawan, kantin, pabrik, pengolahan dan pemurnian. Jadi eh, spesifikasi ini artinya misalnya kantornya tuh mau segede apa kantornya gitu ya. Bagian operasionalnya mau seperti apa, workshop itu kan semua balik lagi. Penentuan-penentuan ini ya tergantung di bab-bab yang lain gitu ya. Kalau kantor tambang ya karyawannya ada berapa gitu ya yang aktif setiap harinya. Pasti kan shift-shiftan tuh.
Tapi kan ada jumlah yang harus standby pada saat itu. Sama misalnya kalau ada tamu gitu ya, harus dipertimbangkan juga tamunya kira-kira dari mana aja gitu ya. Workshop ini terkait alat ya, alat yang digunakan apa gitu ya, sehingga workshopnya juga harus menyesuaikan itu gitu ya. Mulai dari luasannya, berarti kan kalau di workshop ya harus tersedia parkir untuk alat-alat yang sedang maintenance gitu, atau yang ada trouble ya harus sesuai gitu ya. Jangan sampai apa namanya, yang harusnya maintenance jadi terhambat gara-gara yang nggak ada misalnya area untuk tempat eh, maintenance karena banyak yang alat yang rusak gitu ya, atau sebaliknya alat yang sedang trouble nggak bisa segera ditangani karena penuh workshopnya dengan apa namanya, alat yang sedang maintenance gitu. Apa namanya, jadi ukuran juga harus menyesuaikan alat yang digunakan, kemudian stockpile areanya, mes karyawannya ini kan eh, tadi bahkan berhubungan dengan workshop, misalnya workshopnya besar gitu ya, artinya kan kalau workshop besar tapi eh, apa namanya, mekaniknya sedikit ya percuma gitu ya, alatnya akan lama juga yang disesuaikan gitu. Sehingga tadi mes karyawannya juga menyesuaikan, pekerjaannya kan tidak hanya pekerja di bagian produksi gitu ya, ada pekerja di bagian apa namanya, perencanaannya, planning, bagian workshop, misalnya bagian supporting yang lain, misalnya electrical gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Intinya kan untuk kebutuhan dasar di tambang aja deh. Kalau kita kan kebutuhan kebutuhan dasar kalau manusia ya yang primernya sandang, pangan, papan gitu ya. Ya berarti harus itu dipenuhi dulu baru kita bisa hidup lebih baik gitu ya. Baru ngejar kebutuhan yang sekunder apa. Kalau primer aja nggak bisa kita penuhi, ya gimana mau sekunder gitu ya. Jadi ya primer dulu. Ya sama, kalau di tambang primernya apa ya? Yang berhubungan dengan kegiatan produksi tambangnya gitu ya. Kalau ditarik kan dia akan bercabang-cabang tuh. Tambang butuh apa aja. Mulai dari teknisnya sehingga nanti kebutuhan orangnya akan disesuaikan gitu ya. Berapa banyaknya ya tergantung kapasitas penambangannya. Semakin besar artinya butuh orang semakin banyak. Karena kan alat yang digunakan lebih banyak, sehingga lebih butuh operator yang mengawasi lebih banyak, gitu ya. Sehingga kebutuhan makanannya juga lebih banyak. Kemudian semua ini harus di layout, artinya dari lokasi tersebut, mesnya mau ditaruh di mana, workshopnya di mana, stockpile di mana, kantin di mana. Jangan sampai asal gitu ya, misalnya eh, kelompokan untuk yang memang se apa namanya, satu grup lah misalnya. Jangan mes karyawannya di ujung, tapi kantinnya di ujung paling sebaliknya gitu ya. Saling di utara, yang satu di utara, yang satu di selatan. Ya apa namanya, ya tidak efektif gitu ya, tidak efisien. Jadi ya kalau misalnya area rekreasi, mes karyawan, kantin, itu apa namanya, satu area gitu ya. Mungkin bisa nggak terlalu jauh dari kantor gitu ya, supaya apa namanya, eh, mobilisasinya nggak terlalu eh, panjang gitu. Ya, kemudian spesifikasi mau seperti apa? Mulai dari ukuran, kemudian bangunannya, apakah bangunannya mau permanen, semi permanen gitu ya, atau yang modular
yang tinggal tempel misalnya pakai kontainer aja gitu ya, atau misalnya mau pakai semi permanen misalnya pakai dari kayu gitu ya, yang kebetulan di sana ada eh, sisa hasil land clearing bisa digunakan ya, apa namanya disesuaikan gitu ya, sehingga nanti ketemu kalau misalnya pakai bangunan yang siap pakai, jadwal konstruksinya seperti apa pasti lebih cepat, tapi biaya lebih mahal gitu ya. Kalau pakai resource yang ada di sana, misalnya ada kayu dari sana gitu ya, atau yang dekat dari sana itu ya adanya banyaknya kayu di sekitar area tersebut, ya bisa dijadikan opsi juga, sehingga kan lebih murah gitu ya. Kalau mendatangkan bangunan apa namanya infrastruktur yang memang sudah jadi gitu ya, tinggal pasang, ya mungkin jadwalnya pemasangannya lebih cepat, tapi menunggu barang itu datangnya lebih lama dan lebih mahal ya. Pertimbangannya seperti itu. Ini yang mineral tadi ya, yang batu bara. Kita lihat di infrastrukturnya kurang lebih sama gitu ya. Spek detail infrastrukturnya, kantor, operasional, dan lain-lain. Jadi semua kebutuhan yang infrastruktur yang dibutuhkan gitu ya. Eh, Misalnya ada menggunakan peledakan, penambangannya ya gudang handaknya mau di mana. Jangan dideketin sama apa namanya mes karyawan atau kantin gitu ya. Ya bahaya gitu, harus di daerah yang memang remote. Artinya kan tadi peta rencananya harus eh, dibuat gitu ya, layoutnya, pitnya di mana, kantor di mana, workshop di mana, mes di mana, dan lain-lain. Ya, detail spesifikasi tergantung eh, kapasitas produksinya, sehingga alat yang digunakan berapa, karyawannya berapa, gitu yang harus standby berapa. Nah itu jangan bikin kantor besar-besar tapi karyawannya cuman misalnya kantornya segede GKU gitu ya, GKU 1, tapi yang kerjanya cuma 20 orang gitu kan ya, tidak efisien gitu ya, terlalu mubazir. Itu disesuaikan dengan orang yang bekerja di situ berapa banyak. Kemudian kalau yang batuan ya tidak ada bab yang mengenai itu ya, jadi apa namanya ya melekat di apa namanya ya langsung melekat di sininya berarti. Berarti kan ini peralatan pengolahannya di mana gitu. Lagi pula batuan ya biasanya ya paling ketika menggunakan peledakan ya harus di ketika di ini berarti di bagian penambangannya misalnya pakai peledakan, ketika menjelaskan tentang peledakan ya disampaikan juga posisi gudang handaknya di mana gitu. Seperti itu mungkin kemudian kalau mau lebih detail yang sesuai ya harus menyesuaikan dengan apa namanya kalian harus lihat lagi bab-bab yang lain gitu ya, yang berhubungan dengan eh, infrastruktur dan pengolahan kemurnian gitu ya. Sehingga tadi intinya ya harus setiap bab itu punya hubungan dengan bab-bab yang lain, bukan satu hal yang terpisah. Jadi dasar untuk menentukan infrastruktur ya dari apa namanya pekerjanya berapa dari kapasitas produksi yang mau dicapai itu berapa. Kapasitas produksi yang mau dicapai itu dari jumlah cadangannya ada berapa. Nah kan harusnya saling berhubungan gitu. Jadi ketika satu diganti,
di salah satu bab gitu ya, pasti akan memengaruhi apa namanya, bab-bab yang lain gitu ya. Kayak kalau di Excel kalau kita bikin formula di Excel gitu ya, kalau kita ganti kan sheet yang atau sel yang kita jadikan isi dari formula itu ya akan berubah hasilnya. Sama ini juga kayak gitu. Jadi harus ada kaitannya. Pakai referensi boleh, tapi referensi itu menjadi eh, dasar perhitungan. Tapi untuk variabel yang kita input, hitungannya yaitu tergantung dari endapan jenis komoditasnya yang kalian rencanakan. Gitu. Jadi intinya di situ harus ada hubungan gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Suara saya kedengaran nggak ya? Dari tadi takutnya nggak kedengaran. Kedengaran, Bang. Oh, oke. Ya, kalau perlu referensi ya silakan baca eh, buku yang Mining Engineering Handbook. Ya, di situ semua bab dari FS itu harusnya ada di situ semua gitu ya. Dan memang karena dia handbook ya dari mulai eksplorasi sampai eh, pengolahan, pemasaran segala macam ya semua ada di situ sebenarnya. Itu bisa jadi salah satu referensi utama kalian kalau butuh misalnya ya dan di situ juga banyak contoh-contoh kok gitu ya. Jadi bisa jadikan panduan itu. Jadi dibaca tolong bisa buat menambah wawasan selain kalau punya referensi lain ya yang kalau mungkin relevan gitu ya, yang lebih relevan ya, silakan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai eh, infrastruktur, pengolahan dan pemurnian. Ya kesimpulannya tadi harus ada hubungan gitu ya, harus nyambung yang dihitung, yang dianalisis di bab infrastruktur, pengolahan pemurnian dengan bab-bab yang lain, terutama dengan cadangan yang ditambangnya, karena itu yang menjadi apa namanya cadangan yang ditambang itulah yang eh, yang menjadi batasan dari semua bab yang kalian hitung gitu ya. Mau rencana penambangannya gimana ya, cadangannya berapa gitu. Dari situ kan ujung-ujungnya nyambungnya lagi di analisis kelayakan ekonominya gitu. Jadi dari cadangan disebar ke sub-sub bab, ke bab-bab yang ada gitu ya, ke apa namanya, ke parameter atau aspek-aspek yang ada di bab-bab selanjutnya gitu ya, mulai dari rencana penambangan, geotek dan segala macam. Itu kan berdasar dari jumlah cadangannya. Kemudian setelah disebar dari semua aspek tersebut, balik lagi ujung-ujungnya kan duit gitu ya. Ketika disebar ini untuk geoteknya butuh apa aja, duitnya berapa banyak yang dibutuhkan. Kemudian untuk rencana penambangan
maunya nambangnya seperti ini dengan alat tersebut, seperti itu, dengan sebanyak ini, butuh duitnya berapa. Dari situ butuh pekerjanya berapa orang, gimana gajinya, ujung-ujungnya ke duit. Jadi dari cadangan disebar ke aspek-aspek yang lain, berujung nyatu lagi di analisis kelayakan gitu ya. Jadi semua aspek itu ya untuk tahu berapa duit yang dibutuhkan. Sehingga ketika kita mendapatkan cadangan ini ditambang, simpelnya kan cadangan itu yang mau kita jual, gitu ya. Gimana cara ngejualnya, berapa duit yang kita butuhkan. Nah, kalau semua itu terjual cadangannya, kita dapat berapa, dikurangi dengan apa yang sudah kita lakukan biayanya. Nah, itulah yang keuntungan yang didapat. Pasti kan kita maunya positif gitu ya keuntungannya, jangan sampai rugi. Kalau rugi ya percuma kita punya cadangan sebanyak apapun, tapi kalau lebih banyak operasionalnya, duit yang dikeluarkan untuk nambang itu ya jadinya percuma gitu, rugi. Karena ini kan kapitalnya bukan yang kecil gitu ya, bukan skala UMKM gitu. Jadi harus dihitung dengan benar-benar gitu ya. Karena error sedikit aja pengaruhnya banyak gitu ya. Itu mungkin dari saya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, diskusikan, silakan dilanjutkan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.